Khotbah Minggu hari ke-145, 25 Mei tahun 2025, Kitab Yeremia pasal 29 ayat 7-14, perikop berdoalah untuk kesejahteraan kota. Pada minggu ini, di hari yang ke-145, tanggal 25 Mei tahun 2025, diambil dari Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 sampai dengan 14. Demikian bunyinya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita mencoba melihat firman Tuhan pada hari ini atau khotbah minggu ini, yaitu Nabi Yeremia
menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah selalu mengingat walaupun bangsa Israel dalam kesulitan seperti di pembuangan Babel, namun Allah tidak pernah meninggalkan Israel. Dan pada perikop ini bahwa Tuhan akan mengembalikan bangsa Israel setelah genap 70 tahun berada di Babel. Mengapa? Setelah 70 tahun. Itulah rahasia Allah di balik pembuangan dan akan mengembalikan setelah 70 tahun. Pada umur manusia, inilah umur yang sudah menjadi manusia panjang umur. Sekarang mari kita lihat dari khotbah ini, yaitu apa latar belakang daripada khotbah ini yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai dengan 14. Ayat ini mengandung pesan mengenai harapan dan rencana Allah bagi umatnya. Jadi ada harapan dan ada rencana dari Allah. Harapan adalah Israel menginginkan pembebasan dari Tuhan Allah. Dan rancangan atau rencana Allah yang sudah dinyatakan setelah 70 tahun, Dia atau Allah akan mengembalikan bangsa Israel ke tempat semula dari mana dia dibuang, yaitu dari Yerusalem dan Yehuda. Khusus dalam konteks pengasingan di Babel setelah genap 70 tahun. Jadi setelah 70 tahun Allah akan mengembalikan bangsa Israel dari tempat pembuangan Babel. Pasal ini mengajak kita. Apa yang mau kita lihat dari pasal ini? Ya. Untuk memandang dengan optimis terhadap masa depan, walaupun dalam keadaan sulit. Jadi adanya suatu harapan dan pandangan masa depan yang lebih baik, walaupun dalam situasi yang sulit. Artinya, bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi, ada solusi dan ada harapan untuk menjadi lebih baik. Seperti dalam ayat 11 dikatakan, Tuhan mengatakan rencananya yang penuh harapan untuk masa depan umatnya. Jadi ada rencana yang penuh harapan untuk masa depan umatnya. Bahwa meski berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi di saat-saat bangsa Israel keberadaannya tidak menguntungkan seperti di pembuangan, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Inilah merupakan kasih Allah
yang sangat baik kepada umatnya, tidak akan melupakan mereka. Kemudian dalam ayat 12 sampai dengan 14 dikatakan, Allah mengatakan bahwa jika mereka mencarinya dengan segenap hati. Artinya, jika umat Israel mencari Tuhan dan berbakti berdoa kepada Tuhan, di sini dikatakan bahwa maka Ia akan menemukan mereka dengan membawa mereka kembali ke tempat yang baik. Jadi Allah mengatakan, jika mereka mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Allah membawa mereka ke tempat yang baik, yaitu seperti sebelumnya dibuang dari Yerusalem dan Yehuda. Itu adalah merupakan jaminan bagi bangsa Israel bila mereka mencari Tuhan dalam situasi yang sulit pun. Dalam ayat 7 dikatakan, Dia carilah kesejahteraan kota kemana aku mengusir kamu, dan doakanlah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Jadi dengan demikian Tuhan sudah menyatakan bahwa kemanapun kau berada, dimanapun kau sekarang dibuang, kamu harus peduli dengan kota tempat kamu berdiri. Doakan kota itu supaya sejahtera. Karena kesejahteraan kota, kamu akan mendapatkan juga kesejahteraan. Artinya di sini dikatakan, kalau istilah orang Minang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun kita berada, selalu menghormati lingkungan dan mendoakan tempat kita supaya sejahtera. Artinya, bisa menjadi berkat bagi kita. Selalu kita minta berdoa kepada Tuhan. Inilah pesan dan latar belakang yang mau kita lihat dalam perikop ini. Pertama, doakan kota yang kamu tempati. Kemudian dikatakan, Tuhan mengatakan bahwa rancangannya yang penuh harapan untuk mencapai umatnya yang mengerikan, bahwa meski berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, Tuhan tetap memperhatikan mereka. Nah, kemudian Allah menjanjikan bahwa jika mereka mencari Tuhan, Tuhan akan mengembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan dahulu, seperti Yerusalem dan Yehuda, di mana dibuang di Babel selama 70 tahun. Inilah latar belakang daripada perikop ini, bahwa Tuhan tetap setia untuk mendampingi bangsa Israel karena umat yang dikasihinya. Sekarang, apa tujuan daripada perikop ini? Dengan adanya latar belakang bahwa ayat ini mengandung pesan mengenai harapan dan rencana Allah. Apa tujuannya? Tujuan daripada perikop ini adalah
untuk memberikan harapan dan bimbingan kepada umat Israel yang sedang berada dalam pengasingan di Babel. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan harapan dan bimbingan kepada umat yang Israel di dalam pembuangan Babel. Artinya di dalam kesulitan tersebut Tuhan memberikan harapan dan bimbingan agar mereka tetap setia kepada Tuhan Allah. Kemudian Allah mengusahakan bahwa meskipun mereka berada dalam situasi sulit, Dia memiliki rencana yang baik untuk masa depan mereka. Jadi dalam rencana tersebut tadi kita lihat bahwa ada pesan daripada Tuhan. Di ayat 7, doakan kota yang kau tempati supaya ada kesejahteraan di kota itu. Karena kesejahteraan kota itu juga menjadi kesejahteraan. Inilah untuk memberikan adanya harapan dan bimbingan daripada Tuhan Allah. Dimanapun kamu dibuang, kamu harus mendoakan kota yang kamu tempati. Kemudian dalam ayat yang 11 dikatakan, rancangan Allah kepada Israel bahwa Allah selalu bersama mereka. Jadi tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Selalu bersama dengan mereka. Dalam ayat 12 sampai 14 dikatakan, Allah menjanjikan bila mereka dengan segenap hati mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kembali bagi mereka apa yang terbaik bagi Israel akan diberikan. Jadi dengan 3 poin ini sebagai tujuan daripada Tuhan Allah. Pertama tadi adalah berdoa di kota yang kamu tempati, baik itu dalam pembuangan yang terasa sangat berat, tetap berdoa. Kemudian rancangan Tuhan, rencana Allah untuk masa depan adalah sangat baik dan selalu bersama mereka. Nah kemudian ada jaminan apabila selalu dekat dengan Tuhan dan mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan terbaik. Kemudian kalau boleh kita simpulkan, tujuan Allah untuk membuat Israel terbuang selama 70 tahun. Ini adalah akibat daripada perbuatan mereka sendiri yang kurang setia, bahkan menantang Tuhan. Kita melihat sejarah waktu Yeremia mengingatkan Zedekia supaya menyerah kepada bangsa Babel, supaya keluarganya dan para perwiranya selamat. Ini pesan dari Tuhan Allah, sampaikan kepada Zedekia. Tapi apa di pikiran daripada Zedekia? Dia merasa kuat. Dia seorang raja. Wah, bagaimana raja menyerah? Apa kata dunia? Inilah di pikiran daripada Zedekia. Ya. Di pikirannya kalau dia menyerah, apa kata orang-orang yang dibuang ke Babel atau yang pergi ke Babel, ya, termasuk orang yang memang menentang raja dan atau orang yang memang membelot ke Babel.
nanti Nabi Zedekia merasa, wah, apa kata orang-orang itu nanti? Saya bisa dipecundangi sama orang-orang. Walaupun begitu pikiran Zedekia, Tuhan Allah menyampaikan kepada Zedekia, katakan kepada Zedekia, kata Allah kepada Yeremia, itu tidak akan terjadi. Kamu harus menyerah supaya keluargamu selamat dan perwiramu. Apa yang terjadi? Wah, pembicaraan itu adalah empat mata antara Zedekia dengan Yeremia. Zedekia mengatakan, tidak mungkin itu terjadi. Apa yang kau katakan itu mustahil. Akhirnya, ya oke, Zedekia pun disuruh pergi, kau keluar. Jangan bicarakan apa yang kita bicarakan ini kepada pengawal-pengawalku. Yeremia keluar dan tidak disampaikan. Bahkan Yeremia itu dituduh ya bisa sebagai provokator, dan dia bahkan ditahan, tidak diberikan kebebasan kepada Yeremia. Sekarang apa yang terjadi? Waktu bangsa Babel datang menyerang Zedekia di Yerusalem dan Yehuda, dan dia dikejar. Zedekia lari pada malam hari bersama perwiranya dan juga anak-anaknya dan pergi ke Rama, tapi tetap dikejar oleh bangsa Kasdim daripada bangsa Babel. Dikejar. Akhirnya ditangkaplah ditangkaplah Zedekia dan juga anak-anaknya dan juga perwiranya, dibawa ke Nebukadnezar. Bagaimana? Apa yang terjadi? Karena mereka melanggar pesan Tuhan, yang terjadi adalah kematian daripada anak-anaknya. Semua anaknya dipenggal di depan matanya di Babel. Dipenggal, dibunuh semua di depan matanya. Coba, anak-anaknya, keluarganya. Para perwiranya pun mendapat perlakuan yang sama, dibunuh semuanya. Dibunuh. Dan Zedekia matanya dibutakan dan kakinya dirantai dengan rantai tembaga, tangannya dirantai, dimasukkan dalam penjara. Inilah akibat pembangkangan dari bangsa Israel, sehingga mereka dibuang di Babel selama 70 tahun. Namun Allah tetap merasa kasihan kepada umatnya, karena Israel adalah umat pilihannya. Tentu tidak akan dibinasakan, tetapi memang diuji selama 70 tahun supaya mereka sadar sesadar-sadarnya. Dan juga selama 40 tahun dari Mesir ke tanah Kanan, itu pun merupakan bimbingan dari Allah supaya mereka juga tetap setia. Nah, dalam ayat hari ini, khotbah minggu ini, dan kita lihat bahwa Allah menginstruksikan kepada bangsa Israel, walaupun Anda di pembuangan, tetap rendah hati dengan syarat, doakan tempat kamu berada, karena kesejahteraan kota itu ada termasuk kesejahteraan. Inilah yang merupakan pegangan bangsa Israel, diberikan oleh Allah jaminan kepada mereka. Jangan lupa berdoa di dalam kota. Artinya tetap kamu komunikasi dengan saya, dengan Tuhan Allah, supaya kamu bisa diberikan kesejahteraan. Inilah peringatan yang diberi oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian rancanganku adalah untuk masa depanmu ada harapan.
walaupun kau dibuang di Babel 70 tahun, saya ada waktunya untuk mengembalikan ke tempat di mana kamu waktu itu dibuang dari mana. Kalau kita lihat dalam ayat 12 sampai dengan 14 dikatakan, Allah menjanjikan bila mereka dengan segenap hati mengandalkan Tuhan. Jadi hanya permintaan Tuhan. Bila mereka mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan, maka Allah akan mengembalikan mereka ke tempat semula dari mana mereka dibuang. Itulah tujuan daripada perikop ini. Dengan adanya masa lalu bagi bangsa Israel yang tidak mengacuhkan pesan daripada Allah, terjadilah mereka dibuang. Bahkan banyak raja-raja dibunuh oleh Babel. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Mari kita lihat. Setelah kejadian di pembuangan di Babel, kemudian Tuhan Allah tetap setia kepada mereka. Sebagai pesan moral yang mendalam dalam perikop ini adalah mengenai pentingnya mencari kesejahteraan bagi orang lain, serta keyakinan pada rencana Tuhan yang penuh harapan. Jadi kita harus tetap mencari kesejahteraan bagi orang lain dan juga bagi kita. Bukan hanya bagi pribadi, bagi orang lain juga. Mendoakan supaya sejahtera. Dan juga ada keyakinan tentang rencana Tuhan untuk memperbaiki situasi. Meskipun umat Israel berada dalam pengasingan dan menghadapi tantangan. Jadi walaupun menghadapi tantangan dan berada di pengasingan, jangan lupa berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin ini merupakan cambuk bagi kita. Kita yang ada sekarang di mana tempat kita berada. Seperti kita, orang Batak, merantau dari tanah Batak di Sumatera Utara dan berada di Jawa. Itulah yang harus kita doakan di tempat kita berada dan kita adakan hubungan baik dengan lingkungan. Jangan kita musuhi di tempat kita berada. Selalu komunikasi dengan Tuhan. Inilah. Dan sebagai pesan moral utama adalah kita diajak untuk aktif berdoa dan berusaha bagi kesejahteraan kota dan orang lain di mana kita berada. Inilah pesan moral yang mendalam dalam ayat ini, khotbah pada hari ini. Kita harus berusaha mendoakan orang lain dan aktif berkomunikasi dengan Tuhan dan berusaha untuk kesejahteraan kota dan juga orang lain di mana kita berada. Itulah pesan moral yang utama dalam untuk selalu ingat kepada Tuhan. Kemudian apa implementasi daripada ayat ini, khotbah hari ini? Apa implementasinya? Penerapannya bagi kita apa? Tindakan konkret dalam mencari kesejahteraan bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Jadi disinilah kebersamaan kita dalam hal mencari kesejahteraan. Jangan hanya kepada diri sendiri, juga kepada orang lain dan di sekitar kita. Tindakan kita berkomunikasi dengan Tuhan
Allah. Bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk kemaslahatan umat. Itulah implementasi daripada ayat ini. Dengan adanya kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel yang mengembalikan dan menyelamatkan bangsa Israel, dan implementasi dalam diri masing-masing adalah tindakan nyata dan konkret untuk mencari kesejahteraan, bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain, dan kebersamaan yang diutamakan. Itulah yang dikatakan mewujudkan sinergi. Dalam konteks ini, umat diajak untuk memahami bahwa setiap usaha untuk memperbaiki keadaan di sekitar kita, terutama dalam situasi sulit, adalah bagian dari kehendak Tuhan. Jadi ada kehendak Tuhan bagi kita, walaupun kita dalam situasi sulit, bagaimanapun keadaan kita harus selalu tetap mendoakan dan berdoa kepada Tuhan, dan selalu ingin memperbaiki keadaan, bukan merusak, tapi memperbaiki keadaan. Dalam istilah transformasi manusia, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Ini sangat berlaku. Nah, di sini kita diajak untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan untuk kesejahteraan semuanya, diri sendiri dan juga sebagai saudara seiman di dalam satu kota. Itulah implementasi daripada perikop ini. Kemudian ada pesan kepada setiap individu dalam mendukung, ya, dan mewujudkan sinergi dan merayakan perbedaan, perkuat toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Apa perwujudan daripada toleransi dalam situasi? Simpati dan empati, ya, terhadap keadaan kita di mana kita berada. Harus ada perhatian yang simpati dan empati. Simpati adalah kita memikirkan orang lain, dan setelah kita memikirkan di dalam kota kita atau sama kita, maka kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah pesan utama dalam perikop ini. Kita harus sadar sesadar-sadarnya siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita di hadapan keluarga, manusia, alam semesta. Dan itulah makna daripada perikop hari ini, khotbah hari ini, untuk selalu peduli dan mengerti apa rencana dan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Adalah rancangan masa depan yang lebih baik bila kita mencarinya dan selalu memohon kepada Tuhan. Semoga khotbah hari ini bisa menjadi pegangan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu hidup toleransi dengan sesama, simpati dan empati kepada semua masyarakat lingkungan kita. Amin. Tuhan memberkati kita.